Ibu Hafidun Hibatun Wafirah, dan Ibu Bendahara Umum Ibu Tia Rizky Verlina, yang sekaligus merupakan narasumber pada pertemuan kita hari ini di hari ketiga pelatihan manajemen organisasi IGI Kabupaten Bangka Tengah gabungan dengan IGI Bangka Barat. Pertama, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa menghadiri kegiatan yang positif ini yang menyatukan kita dari berbagai wilayah di Indonesia melalui Zoom pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan atas Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pengikutnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua IGI Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Ketua IGI Kabupaten Bangka Barat, Ibu Sekjen, Ibu Bendahara Umum, dan Bapak Ibu pengurus baik kabupaten dan wilayah lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber pertama kita, yaitu Ibu Hibatun Wafirah, yang pada malam hari ini akan menyampaikan materi berkenaan dengan kesekretariatan. Mari sama-sama kita simak materinya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, dan yang menyampaikan materinya. Jadi, insya Allah memang sangat mumpuni di bidangnya. Baiklah, sepenuhnya waktu kepada Ibu Hibatun Wafirah kami persilakan. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya sehat walafiat dan bahagia pada malam hari ini. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di hari ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Semoga Allah meridai upaya kita untuk belajar bersama pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua IGI Daerah Bangka Tengah dan Bangka Barat, yang dalam hal ini yang sudah hadir Pak Yanuar Anusep Putra, yang kami hormati Ibu Bendahara Umum, Ibu Tia Verlina, yang sudah cantik duduk manis sejak tadi, menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Pak Dodi, selaku moderator, Bu Fajar, Bu Vera, Bu Ana, Pak Purnama, Bu Keti, Bu Winda, Bu Ida, Bu Zefri atau Pak Zefri ini, Pak Nawawi ini, Pak Nawawi Wasekjen, Pak Wasekjen Pengurus Pusat, Bu Rini Puspita dan Bu Ulfa. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung lebih awal daripada yang lain. Insya Allah dengan bergabung lebih awal bukan berarti kita paling cepat untuk mendapatkan ilmu, tetapi paling tidak niat kita terlihat di situ bahwa kita benar-benar punya komitmen untuk memenuhi apa yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah Bapak Ibu sudah siap dan semangat? Kalau sudah siap, mohon ditulis kata semangat di chat ya, Bapak Ibu. Sekalian yang sedang di balik layar atau tidak on cam juga bisa menuliskan apakah Bapak Ibu sudah siap dan semangat. Kalau sudah siap, silahkan ditulis semangat gitu ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, meskipun tulisan gitu ya, membacanya kita ikut semangat gitu ya. Semangat, semangat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saja karena waktu kita hanya 1 jam ya untuk membahas ini. Saya mohon izin saya screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Dodi? Ya, sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum saya memulai ini, saya mau mengulas sedikit tentang studi kasus kemarin, Bapak Ibu. Ya, ada 22 yang menjawab sudah tentang studi kasus di materi ADART kemarin. Rata-rata menjawabnya bagus, hanya saja belum dikaitkan dengan pasal-pasal di ADART. Studi kasus kemarin adalah Pak Andi, merupakan salah satu ketua daerah IGI di kota A, yang habis masa bakti kepengurusannya pada tanggal 30 Maret 2022. Pada tanggal 15 Maret, Pak Andi mengusulkan kepada pengurus wilayah untuk menunjuk PLT ketua daerah A. Jadi beliau ingin diganti oleh PLT begitu ya, karena beliau ingin mempersiapkan agenda pribadinya yaitu ngunduh mantu putri pertamanya pada tanggal 1 April. Jadi mulai 15 Maret beliau inginnya berhenti jadi ketua, diganti PLT karena menyiapkan kegiatan tanggal 1. Menurut Anda apakah yang dilakukan Pak Andi sudah tepat? Jika Anda sebagai pengurus wilayah, apa yang Anda lakukan atas usulan PLT yang diajukan Pak Andi? Sebagian besar menjawab, mungkin boleh saya tampilkan ya. Sebagian besar menjawab ini ya. Ini. Ya, jadi tidak tepat, belum tepat. Ada yang menganggap sudah tepat supaya tidak menghambat gitu ya. Ini kelihatan nggak ini? Jawabannya ini. Jadi tetapi belum dikaitkan dengan ADART. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Ini Bapak Ibu, studi kasus ini mengacu pada pasal 23 anggaran dasar bahwa di sini adanya PLT itu jika berhalangan tetap. Nah, berhalangan tetap yang dimaksud adalah 1 meninggal dunia, 2 hilang, 3 mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan. Kemudian, maaf ini ada, ini seharusnya tidak muncul ya. Kemudian diberhentikan karena melanggar ADART dan peraturan organisasi lain, tidak aktif selama 6 bulan, dan tidak lagi berprofesi sebagai guru, melanggar kode etik guru atau kode etik IGI, menjadi pengurus partai politik, dijatuhi hukuman oleh pengadilan, dan melakukan kegiatan yang merugikan organisasi. Nah, ini yang boleh ada PLT. Sedangkan Pak Andi tadi tidak melanggar atau tidak berada pada berhalangan tetap. Nah, kemudian kenapa Pak Andi mengajukan kepada pengurus wilayah? Padahal di pasal 30 anggaran rumah tangga dijelaskan bahwa kekosongan jabatan ketua wilayah, ketua daerah ya mestinya ya di halaman 31. Ini sama tapi 31 ya untuk yang ketua daerah. Itu kalau berhalangan tetap maka ditunjuk PLT. Nah, ini mestinya ketua daerah, salah ketik berarti, ketua daerah. Nah, itu ditunjuk PLT di Rakerda. Jadi Rakerda lah yang menunjuk PLT, bukan ketua wilayah, bukan pengurus wilayah. Jadi kalau tadi Pak Andi mengajukan, tolong tunjuk PLT ke wilayah, maka itu kurang tepat. Gitu. Jadi mengajunya ke sana. Gitu. Kemudian pertanyaan nomor 2 sudah saya lihat hasilnya sudah luar biasa. Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini terkait dengan komitmen organisasi, dan ketika ada organisasi lain yang mengecoh gitu ya, mau mengganti dengan kegiatan lain, padahal kita bergerak sesuai kebutuhan anggota, maka rata-rata menjawab sesuai dengan kebutuhan anggota, tetap mengikuti pelatihan, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan yang direncanakan. Ini yang nomor 2, bagus sekali. Saya lihat di situ komitmen Bapak Ibu sudah luar biasa. Ya, ini. Jadi itu pembahasan sekilas tentang kegiatan atau tugas kemarin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk materi pada sosialisasi tata kelola administrasi Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu, saya mulai tahun 2016 hingga 2021 adalah sekretaris wilayah di Jawa Timur. Ketika saya awal masuk menjadi sekretaris wilayah,
saya sempat bingung. Saya membuat penomoran suratnya seperti apa? Gitu. Tidak ada contoh, tidak ada pedoman, tidak ada panduan. Sempat saya mengajukan kepada pengurus pusat saat itu, Pak, saya ingin ada panduan atau semacam SOP lah pembuatan surat ini seperti apa? Ada penomoran, ada kode, yang itu merupakan ciri khas IG gitu. Tetapi ternyata dijanjikan ada PO, hingga akhir periode tidak ada. Maka begitu di periode ini, dan kebetulan saya yang bertugas menjadi sekretaris di WP, maka saya fokus utama saya yang pertama adalah saya harus membuat bagaimana pedoman untuk tata kelola administrasi. Maka waktu Rakernas di Bengkulu, ya tadi Bu Hida ingat bahwa kita di Bengkulu ketemu pertama kali, gitu ya. Ini saya fokus di sini, Bu. Saya harus membuat ini, meskipun baru 1 bulan di kepengurusan, saya mengejar ini. Saya langsung membuat, dan saya kemudian mendiskusikannya dengan kesekjenan, dan kemudian dibawa ke Rakernas. Belum sempurna Bapak Ibu, tapi paling tidak ini ada pedoman untuk kita sepakati bersama waktu itu. Nah, di pembekalan peraturan organisasi tentang tata kelola administrasi pasal 1 tentang ketentuan umum Bapak Ibu. Jadi ini tentang istilah saja, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri bahwa ini merupakan aturan yang ada di organisasi kita sebagai dasar kerja pengurus di bidang kesekretariatan. Jadi mulai sekretaris pusat, sekretaris wilayah maupun sekretaris daerah. Nah, ini lebih cenderung ke surat yang merupakan bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan kop dan stempel organisasi sesuai ketentuan serta dilengkapi tanda tangan yang sah. Yang pasal kedua adalah penyebutan istilah. Ini kita tetap mengacu pada ADART, Bapak Ibu. Kebetulan di pusat penyebutannya adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Mestinya ini umum semua ya, Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Tapi karena di ADART demikian, maka kita ikuti gitu. Kemudian untuk wilayah dan daerah penyebutannya bukan ketum, sekjen, atau bendum, tapi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini penyebutan yang perlu diungkap di sini karena juga akan ditulis di surat, gitu ya. Nah, kenapa kok ketua dan sekretaris tadi dibahas? Karena terkait dengan representasi kepengurusan. Siapa yang berhak tanda tangan di surat yang mengatasnamakan organisasi, ini yang dimaksud representasi. Ada wakil kepengurusan. Di tingkat pusat, maka yang mewakili pengurus pusat yang tanda tangan di surat adalah ketua umum dan sekjen. Apabila ketua umum berhalangan atau tidak berada di tempat, maka waketum bersama sekjen boleh tanda tangan. Jika tidak ada, misalnya adanya wasekjen dan waketum, boleh. Jika memang tidak ada yang tadi utama. Misalnya sekjennya tidak ada, ketum dan wasekjen boleh. Gitu ya. Dan karenanya ini mewakili organisasi disesuaikan dengan anggaran rumah tangga IG pasal 18. Kemudian bagaimana dengan wilayah? Wilayah sama Bapak Ibu, yang mewakili pengurus wilayah adalah ketua dan sekretaris. Kalau ketua atau sekretaris ada yang berhalangan atau tidak berada di tempat misalnya, padahal saat itu juga harus tanda tangan, misalnya luring ini ya, dalam konteks luring berada di lokasi tertentu, maka wakil ketua bersama sekretaris bisa, misalnya wakil ketuanya tidak ada gitu ya, atau ketua bersama wakil sekretaris jika sekretarisnya tidak ada, atau wakil ketua bersama wakil sekretaris jika ketua dan sekretarisnya sama-sama tidak ada. Sesuai anggaran rumah tangga IG pasal 22. Ini jelas ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan pengurus daerah? Sama Bapak Ibu, di pengurus daerah juga penyebutannya ketua dan sekretaris. Jika berhalangan sama, bisa wakil ketua bersama sekretaris, atau ketua bersama wakil sekretaris, atau wakil ketua bersama wakil sekretaris sesuai dengan kondisi yang dihadapi, tetapi sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 26. Gitu. Nah, terkait penandatanganan surat, ini juga Bapak Ibu kita
surat-surat resmi yang atas nama organisasi, kalau di tingkat kepengurusan pusat, kepengurusan wilayah maupun kepengurus daerah, maka ditandatanganinya oleh representasi kepengurusan sebagaimana pasal 3 tadi. Posisi penandatanganan surat adalah ketua umum di sebelah kiri, sekjen di sebelah kanan, sama dengan ketua wilayah dan ketua daerah, maka ketua wilayah di sebelah kiri dan sekretaris wilayah di sebelah kanan dan seterusnya. Penyebutan jabatan penandatanganan diletakkan atas nama yang bersangkutan, ya. Kemudian di atas tanda tangan. Stempel diletakkan di antara tanda tangan ketua dan sekretaris. Nah, ini nomor 5, jika kondisi tertentu penandatangan hanya satu orang, misalnya hanya ketua umum saja, maka stempelnya letaknya berbeda, yaitu di sebelah kiri tanda tangan dengan menempel di tanda tangan. Penulisan nama penandatangan sesuai tata penulisan nama, di bawahnya dicantumkan nomor tanda anggota ID. Oke, sampai sini insya Allah jelas ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Nah, penulisan kepengurusan pada kop surat. Ini aturan baru Bapak Ibu di periode ini, bahwa pada kop kepala surat pemuat logo IG, tingkat kepengurusan dan alamat sekretariat. Penulisan kepengurusan pada kop surat adalah organ pengurusnya dulu, baru kemudian institusi atau organisasinya. Maksudnya begini, organ pengurusnya, jadi pengurus dulu, kemudian institusi, pengurus wilayah IG, gitu ya, bukan pengurus IG wilayah, tapi pengurus wilayah IG. IG itu organisasinya, pengurus wilayah itu nama organ pengurusnya. Untuk pengurus wilayah disebutkan nama provinsi, dan untuk pengurus daerah disebutkan nama kabupaten atau kotanya. Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bangka Barat, misalnya seperti itu. Stempel. Nah, stempel jelas ini contohnya untuk provinsi, panjangnya sekian. Logo IG ini mengacu pada ART, nanti dibaca sendiri. Stempel IG berupa lambang IG di tepi sebelah kiri diuraikan dalam ART ya, sesuai dengan ART ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ini yang perlu diperjelas adalah bagaimana penulisan nama provinsi. Ya, ini kita soroti yang nomor 2 nih Bapak Ibu. Untuk stempel IG wilayah, penulisan nama wilayah didahului kata provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Selatan, misalnya. Nah, jika terlalu panjang, maka dapat disingkat sesuai singkatan yang lazim. Misalnya Nusa Tenggara Barat biasa disebut NTB, maka Provinsi NTB. Seperti itu diperkenankan. Untuk stempel IG daerah, penulisan nama didahului kata kabupaten atau kota. Kenapa demikian? Karena ada nama kabupaten dan kota yang sama, sehingga perlu dituliskan. Kabupaten Malang misalnya, ini juga ada kotanya, Kota Malang, Kabupaten Malang. Di Jawa Timur juga ada Kota Kediri, Kabupaten Kediri, sehingga perlu dituliskan apakah kabupaten ataukah kota. Pasal 7 terkait dengan bentuk surat, Bapak Ibu. Bentuk surat ini merupakan surat resmi ya, maksudnya awal surat, isi surat, akhir surat. Jadi awal dengan salam atau dengan hormat, ini sudah awal surat. Kemudian, maksudnya awal surat ini kop surat ya. Nah, kop surat, kemudian tanggal yang perlu diperhatikan adalah tanggalnya tidak perlu ada nama kota, tetapi langsung tanggal. Karena di atasnya sudah tertulis dari provinsi mana, sekretariatnya juga berada di ibu kota. Kemudian nomor, lampiran, perihal, penerimanya siapa kepadanya, gitu ya. Kemudian isi surat merupakan salam pembuka, bisa assalamualaikum, bisa dengan hormat, bisa salam sejahtera. Mau lengkap, assalamualaikum, salam sejahtera boleh. Kemudian latar belakang
kenapa dibuatnya surat ini? Ya, contoh ini sehubungan dengan beberapa mengundurkan diri, ini adalah uraian latar belakang yang menjadi alasan kenapa sih saya harus bersurat, gitu ya. Ada uraian latar belakangnya. Kemudian uraian maksud dan tujuan. Nah, dengan ini mengajukan permohonan penerbitan SK atau surat keputusan itu adalah maksud dan tujuannya di situ. Kemudian akhir surat memuat salam penutup dan penandatanganan surat. Penandatangan ya maksudnya, penandatangan. Ini penutupnya demikian dan seterusnya. Ini penutup atau tidak perlu demikian, misalnya langsung atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, itu sudah penutup. Kemudian bentuk awal, isi dan akhir SK, surat tugas, surat perjanjian, surat kuasa, surat keterangan, surat perjalanan dinas, dan surat penghargaan diatur tersendiri. Dalam arti tidak mengikuti format ini. Karena mungkin kalau surat tugas gitu kan ada judulnya di tengah ya Bapak Ibu. Kemudian surat keterangan, surat perjanjian itu biasanya judulnya di tengah. Jadi diatur dalam ketentuan tersendiri. Tanggal surat tadi sudah saya sampaikan, tanggal, bulan, dan tahun. Tidak perlu diawali nama kota. Kemudian khusus tadi yang surat-surat tertentu, tanggal surat diketik di bagian kanan bawah sebelum penandatangan surat. Jadi kalau yang ini ada nama kota dan juga tanggal. Itu untuk surat-surat tertentu yang nomor 3. Nah, ini kode dan penomoran surat Bapak Ibu. Kenapa harus ada kode? Kode surat keluar digunakan untuk mengetahui hal surat, isi surat, asal surat, serta bulan dan tahun pembuatan surat. Contoh, nah ini 027 PW 21 B6 garis miring Romawi 1 garis miring 2002. Maksudnya apa? Nah ini. Jadi asal surat menurut tingkat kepengurusan. Jadi asal suratnya apakah dari pengurus pusat, ataukah dari pengurus wilayah, ataukah dari pengurus daerah. Maka 027 ini nomor suratnya, nomor urutnya. Lalu PW ini berarti berasal dari pengurus wilayah. 21 adalah kode dari wilayah mana berasal dari surat tersebut ya. Kemudian B ini mengacu pada kode materi surat yaitu surat permohonan. Lalu 6 di sini mengacu tentang hal keorganisasian, organisasi dan kelembagaan nomor 6. Lalu 1 di sini Romawi 1 menunjukkan bulan, lalu 2022 menunjukkan tahun. Yang dimaksud bulan pada Romawi 1 adalah bulan pembuatan surat tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan nomor? Nomor surat ini ditulis sesuai urutan yang dikeluarkan, tetapi dalam 1 tahun. Misalnya tahun 2021, kok ternyata 31 Desember 2021 itu berakhir pada nomor 129. Maka awal Januari 2022 itu mulai dari 1 lagi Bapak Ibu, karena ini nomor urutnya 1 sampai terakhir di akhir tahun takwim, dalam arti akhir tahun yang berjalan 31 Desember. Jadi kalau tahun baru lagi, maka mulai nomor baru lagi. Kemudian nomor surat merupakan nomor urut, jelas tadi. Nomor terdiri dari 5 kolom yang dipisah dengan garis miring, yang berupa nomor urut surat, kode tingkat kepengurusan, dan nomor kode wilayah daerah. Kode isi materi diikut kode bidang, tadi sudah ini ya contohnya, F9, B6. Gitu. Kemudian bulan pembuatan surat, ini yang 1. Kemudian tahun pembuatan surat. Khusus surat keputusan diisi untuk kode isi materi dan kode pokok materi dipisah dengan garis miring sehingga nomornya terdiri dari 6 kolom. Ini khusus SK. Nah, bagaimana kalau daerah mengadakan kegiatan atau ternyata ada surat sejenis yang dikeluarkan?
maka Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan indeks 027.2, 027.3. Ini indeks bisa. Contoh ya, contoh. Bapak Ibu mau membuat surat permohonan SK, berarti bidang materinya adalah terkait keorganisasian karena tentang pengurus. Maka penomorannya 027 PW. Nah, 05 adalah kode dari wilayah, dari mana wilayah itu berasal. Kemudian B merupakan permohonan, jenisnya adalah surat permohonan. 6 adalah tentang bidang organisasi, keorganisasian. 10 merupakan bulan pembuatan, dan 2021 tentang tahun pembuatannya. Nah, itu kalau wilayah. Nah, kalau daerah sama, tetapi kodenya yang berbeda. Misal PD 0507. Kalau 05 tadi Jatim, 0507 adalah Lamongan, gitu ya, daerah saya Lamongan. Nah, B3, B, permohonan 3, karena ini saya mau mengajukan tentang permohonan narasumber pelatihan, maka saya ganti kodenya B.3. Kemudian 5, bulan pembuatan, bulan Mei, tahun 2021, tahun pembuatannya. Itu contoh. Dari mana kita mendapatkan kode-kode itu? Nah, Bapak Ibu, di ketetapan Rakernas itu sudah ada, nanti silakan Bapak Ibu membaca ketetapan Rakernas. Sudah kami lampirkan contoh surat, kemudian ini kode wilayah. Apakah terlihat Bapak Ibu? Pak Doni, Pak Dodi, terlihat nggak? Masih di PowerPoint yang Lihat. tadi. Oh, Masih PowerPoint, Bu. Oh, iya, iya. Bentar, saya share ulang. Nah, terlihat kode-kode wilayah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, terlihat. Ini ada di ketetapan, sebenarnya keputusan ya, ini salah penyebutan dulu. Keputusan Rakernas di Bengkulu, Bapak Ibu bisa membaca, di situ ada peraturan organisasi tentang tata kelola administrasi lengkap. Silahkan nanti Bapak Ibu membaca bagi sekretaris terutama. Di sini jelas, jika contohnya jelas, dan dilampiri kode dari semua wilayah ya. Dari mana kode ini berasal? Dari sistem informasi dan keanggotaan IGI yang tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Bapak Ibu, di periode sebelumnya sempat di kepengurusan pusat ada kode 021. Semua pengurus kanal mengatakan, Bu, kode 021 ini kode pengurus pusat. Ada yang bilang, Bu, kode 021 ini merupakan kode IGI, bahwa IGI sebagai organisasi profesi memiliki kode 021 gitu. Waktu saya menjadi sekjen awal-awal gitu ya, saya menyelidiki ini 021 dari mana ya, supaya saya mengembangkan kodenya jelas gitu. Ternyata ketika saya telusuri, pengurus pusat yang lama mengatakan, Bu, kita belum punya aturan, pengkodean kita belum bikin, maka kita hanya berpikir pengurus pusat itu berada di ibu kota, sedangkan kode nomor telepon area Jakarta adalah 021. Maka kode nomor surat untuk pengurus pusat kami terapkan sama semua, diawali dengan 021. Itu ceritanya, kronologinya. Nah, baru kemudian di periode ini di awal ketika saya membuat kode, apa tepat ya ketika kita menggunakan kode nomor telepon gitu. Kemudian saya telusuri di siswa kita di periode lama sudah ada kode-kode ini. Maka kemudian inilah yang saya pakai sebagai dasar untuk kode wilayah dan kode daerah, yang mana ini tercantum juga di nomor KTA Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kalau lupa bisa melihat KTA-nya lagi. Oh, saya 0507 Lamongan gitu ya. Ini jadi kodenya berasal dari situ Bapak Ibu. Kronologinya begitu. Jadi ini kode wilayah mulai 1 DKI Jakarta dan seterusnya. Kemudian kode daerah sesuai siswa Bapak Ibu. Kepulauan Seribu misalnya, karena kode wilayah DKI itu 01 dan kode daerahnya maka 0101 untuk Kepulauan Seribu. Begitu seterusnya. Nah, seterusnya Bangka
Bangka Belitung ada nggak ya di wilayahnya? Di sini wilayahnya di sini. Ada Bu, itu 29 tuh Bu. Nomor berapa? 29 ya. 29 Bangka Belitung. Maka kita lihat di sini 29 yang diawali 29. 2904 Bangka Barat Bu kayak. Betul sekali. 2904 Bangka Barat, 2903 Bangka Tengah. Ini juga yang digunakan selain untuk NTA, digunakan sebagai kode surat dari pengurus daerah. PD strip 2903 untuk Bangka Tengah. Begitu. Oke, kita kembali ke surat. Jadi misalnya ini dibuat dari Bangka Tengah, berapa tadi Pak? 29? 03 Bu. 03 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau pengurus daerah dari Bangka Tengah mau mengajukan permohonan narasumber, misalnya mengundang Bu Tia ya, tadi Bu Bendum diundang untuk surat permohonan narasumber pelatihan PMO, maka kodenya begini Bapak Ibu. Berapa nomor urutnya, kemudian garis miring PD, strip 2903 karena dari Bangka Tengah, kemudian B3, B itu permohonan, 3 itu bidang atau materinya yaitu pelatihan, dan 5 dan apa sekarang? Maret ya. Maret berarti 3. Romawi 3 bulan Maret tahunnya 2022. Ini yang menjadi kode surat kita pada kegiatan ini untuk mengajukan surat permohonan narasumber. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak kecepatan ya. Nanti kalau terlalu cepat, silahkan Bapak Ibu bisa membaca ulang keputusan Rakernas yang Bapak Ibu juga bisa mendownload di unduhan atau download ini di website IGI. Semuanya sudah ada. Asal surat menurut bidang, ini Bapak Ibu, jujur kami menyesuaikan pengurus pusat pada struktur yang pertama, di periode pertama. Kemarin maksudnya periode kepengurusan yang belum ada perubahan. Ada strukturnya ini. Tetapi, andai kan ada perubahan, di sini ada nomor 16. Bidang atau materi lain yang belum tercantum dalam kode 1-15. Jadi misalnya ada kemitraan, di sini belum ada. Padahal di pengurus pusat sekarang ada bidang kemitraan. Atau di daerah ternyata ada bidang yang lain yang tidak tercantum di sini, maka bisa menggunakan kode nomor 16, sehingga tetap bisa digunakan kode ini. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Itu tadi materi tentang tata kelola administrasi. Saya kembalikan pada Pak Moderator, silakan. Baik, terima kasih Ibu Hibatun Mufiroh atas materinya berkenaan dengan kesekretariatan. Barangkali Bapak Ibu, karena waktu kita masih ada sampai jam 20.30 untuk materi pertama ini, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Izin bertanya. Silakan Bu. Silakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Bu Wafi, misalkan ya, sudah terlanjur membuat penolakan surat yang tidak sesuai dengan dengan aturan. Dan itu baru saya sadari memang tadi kemarin saat saya terima surat dari pengurus Pandeglang ya, itu apa yang harus dilakukan setelah ini langsung berubah atau gimana Bu? Langsung berubah diperbaiki atau gimana? Itu. Untuk Banten ya Bu Fajar ya? Ya. Di daerah Pandeglang. Oh daerah.
Baik, Bu Fajar, terima kasih. Pak Dodi langsung saya jawab ya. Silakan Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu Fajar. Betul sekali di daerah atau di wilayah memang masih banyak yang menggunakan apa ya, belum menyadari gitu ya, belum menyadari atau belum membaca ketentuan yang ada di keputusan Rakernas. Dan biasanya sih untuk arsipnya saya minta untuk diperbaiki. Kalau misalnya itu baru 1-2. Kalau sudah terlalu banyak untuk mengeluarkan surat, ya nggak apa-apa, dibiarkan saja. Tetapi mulai dari dia tahu dan seterusnya itu bisa menggunakan ketentuan yang sudah ada. Tetapi pengurus wilayah juga berkewajiban untuk mengedukasi. Demikian pula pengurus pusat. Biasanya saya juga tetap memberikan informasi bahwa Bu, mohon disesuaikan ya nama suratnya mengacu pada ketentuan ini, misalnya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bu Fajar. Jadi Ya, kadang-kadang terima kasih. belum tahu atau belum membaca. Ya. Kelemahan kita, kadang-kadang kita senang sekali menerima materi di pelatihan atau memiliki dokumen ADART, memiliki dokumen atau naskah peraturan organisasi atau keputusan Rakernas, Rakornas, Rakerwil misalnya. Tapi untuk membukanya atau membacanya itu kadang-kadang lupa, lupa atau tidak menyempatkan gitu ya. Padahal ketika kita sudah menjadi pemimpin organisasi, yang saya maksud pemimpin di sini adalah pengurus organisasi, maka mau tidak mau kita harus membuka kitab suci organisasi. ADART harus menjadi panduan, kemudian apa yang menjadi keputusan bersama, baik itu di tingkat Rakernas, Rakornas, atau Rakerwil, itu memiliki hierarki peraturan yang harus kita taati atau kita penuhi gitu ya, kita patuhi. Baik, itu Pak Dodi, Bu Fajar. Ya, sepakat Bu. Lebih tepatnya mungkin kurang kesadaran, kurang kesadaran untuk ya mengimplementasikan yang ada di ADART kepengurusan. Dan memang setelah Rakernas kemarin, khususnya untuk wilayah Banten, insya Allah dalam minggu depan setelah pelantikan kita memang mau mengadakan sosialisasi hasil Rakernas dan juga Rakernas yang sebelumnya. Itu Bu. Dan yang pesan saya sampaikan kebetulan baru nomor 1 Bu, karena memang kepengurusan daerah Pandeglang baru berganti, jadi baru 1 kali mengeluarkan surat seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fajar informasinya. Bapak Ibu, begini, sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah dilantik sebagai pengurus daerah, itu ada kewajiban lain selain PMO ya. Jadi di ADART kemarin kita sudah membukanya ya. Ada orientasi organisasi, kemudian ada upgrading. Nah, PMO itu adalah bagian dari upgrading. Sedangkan orientasi organisasi itu teman-teman harus mengenal bagaimana sih sejarahnya IGI, bagaimana, dan ada 3 poin ya, yang silahkan nanti dibuka lagi di PO-nya. Itu yang perlu disampaikan pada saat Rakerda atau Rakerwil, silahkan itu disampaikan juga. Kemudian PMO ini, kalau misalnya diikuti dengan baik, kita jadi belajar. Kita jadi belajar bagaimana sih isi ADART kita, bagaimana sih isi PO kita gitu ya. Jadi kita bisa saling mengingatkan di situ. Termasuk kemarin ketika Rakernas dan Rakornas ya, kalau Rakornas di Jakarta, pengurus daerah terlibat di situ. Ketika membahas PO itu kita tidak hanya belajar tentang peraturan organisasi atau membahas tentang peraturan organisasi, tapi juga akhirnya membedah ADART. Karena semua ketika kita mau membuat peraturan organisasi, semua harus mengacu pada ADART. Mau tidak mau kita jadi membuka kembali. Oh, sinkron nggak ya kalau kita buat peraturan ini dengan ADART-nya? Gitu. Jadi inilah fungsinya, kita ada Rakerda, Rakerwil, Rakernas, Rakornas, Rakorwil, Rakorda. Rakorda tidak ada ya, Rakerda yang ada. Okay. Monggo itu nanti juga dimanfaatkan untuk mengedukasi teman-teman sesama pengurus maupun anggota kalau di daerah. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Dodi jika ada pertanyaan yang lain.
Baik, jadi mungkin sedikit saya ulangin lagi ya, Pak ya, terkait dengan surat tadi. Kalau seandainya sudah begitu banyak, jadi menyita waktu, kalau seandainya mau diperbaiki semua, biarkan saja, tapi ke depannya harus diperbaiki, seperti itu Ibu Fajar. Tapi kalau seandainya tidak terlalu banyak, ada baiknya diperbaiki juga pengarsipannya, seperti itu. Baik, mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu, yang ingin bertanya. Silakan, masih ada waktu. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan terkait dengan administrasi kesekretariatan ini? Oke. Kalau tidak ada, biar nanti dilanjut Bu Tia, karena saya yakin tentang keuangan juga kompleks permasalahannya. Tinggal nunggu tugas dari Bu Wafi. Iya. Gini, Bapak Ibu, kemarin Pak Yanuar kan menawarkan, ini gimana ya Bu ya, apakah PMO saja atau ada tambahan jam gitu ya, biar genap 32 jam gitu. Karena kalau 16 jam kok kayaknya hanya bisa dipakai untuk mengajukan diri sebagai pengurus gitu ya. Tapi kalau 32 jam ini sekalian sertifikatnya atas nama pelatihan dan diakui 32 jam gitu. Saya persilahkan, dan kemarin sepakat untuk menambahkan sebenarnya tata kelola administrasi tidak hanya sekedar yang ada di PO. Kenapa? Karena saya masih banyak menemukan surat-surat yang penulisan maksudnya itu kadang-kadang kalimatnya nggak selesai. Gitu. Tulisannya panjang banget, satu paragraf, tapi nggak selesai. Jadi kalimat panjang itu belum tentu selesai. Jadi dalam rangka kegiatan pelatihan bla 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 bla, titik, sudah. Kemudian tiba-tiba hari dan tanggal, tidak mengundang, tidak mengharap kehadiran. Tiba-tiba dalam rangka mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi berupa peningkatan literasi digital melalui Google Workspace for Education. Hari, tanggal, jam, gitu ya. Tapi tidak mengundang di situ. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini kalimat mengundangnya di mana? Ini masih banyak yang seperti itu, gitu. Jadi literasi teman-teman sendiri kadang-kadang masih kurang, sehingga saya tadi kemarin mengusulkan mungkin lebih ke praktik ya, praktik pembuatan surat. Tapi sayangnya yang mengikuti juga bukan semuanya sekretaris. Tapi tidak ada salahnya sih pengurus mengikuti dan tahu bagaimana sih pembuatan surat gitu ya. Karena tidak semua penulis juga bisa membuat surat dengan baik. Meskipun tidak semua sekretaris juga bisa menulis artikel gitu ya. Tapi untuk membuat surat ternyata juga perlu pembiasaan. Oke, itu saja sih tambahan dari saya Pak Dodi. Baik, mungkin ada satu nih Bu, mumpung masih ada waktu. Jadi kan ini biasanya periode April Oktober ini kan jadi periode kenaikan pangkat ya Bu, bagi Bapak Ibu guru yang PNS kan. Nah, biasanya juga ini terjadi karena kan pengurus organisasi profesi ini kan itu kan ada angka kreditnya Bu. Nah, jadi seringkali nanti beberapa pengurus itu minta dibuatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa misalnya yang bersangkutan itu memang aktif sebagai pengurus seperti itu, Bu. Nah, surat ini kalau kami pribadi belum pernah buat, tapi kayaknya ke depan bakalan ini tuh, karena April Oktober ini kan periode kenaikan pangkat. Kira-kira ada enggak, Bu, contoh apa katakanlah POM-nya seperti itu? Ya. Terima kasih Pak. Untuk surat keterangan ada sebenarnya surat keterangan atau surat rekomendasi, tetapi untuk kenaikan pangkat saya belum pernah membuatnya karena di kesekretariatan atau di kesekjenan itu memang rata-rata kita harus pinter-pinter improvisasinya, improvisasi kalimat. Jadi kita buat kalau SK misalnya, membuat SK itu kalimatnya rata-rata tetap. Ketika saya pasrahkan kepada seseorang,
sudah ada contohnya, itu lanjut bisa. Tapi ketika saya meminta untuk membuat surat yang lain, misalnya dengan konteks yang baru, itu belum tentu langsung jadi. Harus ada improvisasi. Sebentar, saya coba untuk membuka apakah ada surat keterangan yang sudah pernah saya buat. Kalau surat rekomendasi saya sudah pernah membuat di PP ini. Kalau surat keterangan keingat saya belum pernah. Ada pernah membuat satu kali surat keterangan, Pak, tapi tentang founder kanal. Mungkin kurang lebih itu ya yang bisa ini ya, bisa mirip ya. Formatnya aja sih. Bentar, saya buka dulu. Ini sudah lama di awal periode. Tapi nanti kita bisa berlatih ya untuk membuat surat-surat tersebut. Karena ini juga improvisasi. Share screen. Nah, Terlihat, Bu. Oke. Ini ketika masih kopel lama di awal dan surat keterangan nomor suratnya pun masih kita sebelum ada PO tentang tata kelola administrasi ini ya. Jadi masih pakai lama. Nah, ini surat keterangan saya buat seperti ini. Karena kita organisasi